ini ada peristiwa yang dapat dikatakan tidak pantas sebenarnya terjadi dalam satu ruang lingkup kerja, ruang lingkup kerja yang dimana masing-masing pihak ini ada di satu lingkungan maskapai penerbangan. Suami dari Ibu ini nanti bisa ditanyakan langsung dari Ibu Ina, dan Pak Yusuf juga nanti bisa menyampaikan istrinya bekerja di mana. Dulu saya bekerja di Lion Air dari tahun 2004 sampai terakhir saya resign di 2018. Suami saya juga bekerja saat ini di maskapai yang sama, Lion Air, dari 2013 sampai dengan sekarang. Apa jabatannya kalau boleh tahu? Saat ini beliau menjabat sebagai direktur produksi di maskapai. Konflik apa yang terjadi? Saya menemukan suami saya berselingkuh dengan salah satu pramugari. Jadi memang di bulan Juli itu puncak kami bertengkar. Lalu sempat ada permohonan dari saya untuk kita kembali sama-sama lagi, namun di bulan Agustus beliau mengajukan gugatan perceraian ke saya, hingga akhirnya sampai seperti ini gitu loh. Jadi nanti dulu Ibu, perceraian artinya kan belum terjadi. Nah, ya itu mesti biar clear, biar jelas. Sampai saat ini saya masih berstatus istri yang sah. Masih dalam proses terus ya. Nah, berselingkuh dengan seorang pramugari. Nah, perlu diketahui teman-teman, rekan-rekan media di sini ya, di sini juga kami kehadiran ini klien saya juga Pak Yusuf, yang dimana istri dari Pak Yusuf inilah yang berhubungan ya, ada hubungan dengan suami dari Ibu Ina. Jadi biar paham dulu, mungkin Bapak bisa sampaikan istri bekerja di mana, sebagai apa? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya suami dari istri saya saat yang bernama Esti Lestari, yang mana kami ini memang sudah ada bekerja di mana? Bekerja di perusahaan Lion Air sebagai pramugari. Jadi waktu ada percekcokan di rumah tangga kita itu dari bulan April sampai saat ini, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya itu ditalak sama dia, minta cerai lah intinya sama saya. Di bulan berapa, tanggal berapa? Iya, di bulan April, tanggal 27 April, ribut kecil tapi bukan maksudnya diajukan gugatannya itu di bulan Agustus Ibu? Sama di tanggal yang sama. Pengadilan yang berbeda. Pengadilan yang berbeda. Kalau saya, istri saya mengajukan di Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sudah putus, tapi saya tidak pernah menerima undangan dari pihak Pengadilan Agama dikarenakan pengiriman alamat. Jadi saya tidak pernah mengetahui undangan kapan datangnya, sampainya. Tahu-tahu saya hanya mendapatkan dari putusan. Jadi Bapak secara resmi patut tidak pernah menerima undangan panggilan untuk sidang. Tidak pernah. Datang sidang pun enggak? Tidak datang. Ya, datang sidang tidak, karena beliau tidak pernah merasa diundang oleh pengadilan. Betul. Mungkin kalau diundang pengadilan pasti beliau datang. Pasti saya datang. Dan tentunya kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya hukum terkait hak-hak daripada klien kami. Perselingkuhan dengan suami ibu ini dari bulan Agustus, Pak. Mengetahui dari siapa? Saya dari, kebetulan ada yang saya suruh untuk mata-matai mobil saya ini kemana-kemana letaknya, itu ada. Dan Ibu Wina juga sempat datang ke sana, dan bukti-bukti juga ada di dalam sana. Mereka berdua terus ya pokoknya dugaan kita pasti melakukan sesuatu hal yang tidak baik lah, karena di situ juga ada bukti melanggar hukum ya, karena ada pakaian dalam di situ, dan pada saat itu di rumah itu mereka berdua. Akhirnya Ibu Wina datang ya Bu ya, Ibu Wina datang, sempatlah terjadi debat di situ ya Bu. Gimana Bu jelasin? Jadi memang
jelasin aja. Ya jelasin aja nggak Ya, apa-apa. biar enak kronologi Ya, Selama jelas ada gitu. buktinya, yang ada buktinya. Jadi memang kemarin itu, jadi kenapa saya mengangkat ini akhirnya saya up di sosial media saya awalnya karena saya merasa dengan wewenang yang didapat oleh suami saya itu membuat banyak yang mungkin akhirnya terlibat. Jadi pada saat malam itu saya memang entah intuisi atau apa, saya memang datang mengikuti ke bandara karena saya mengetahui bahwa perempuan ini sedang melaksanakan skinjul. Lalu ternyata saya ikutin masuk apartemen suami saya sempat memanggil polsek setempat. Lalu kami datang. Pada saat itu suami saya juga baru datang, jadi dia sempat melihat mobil polsek lalu dia kabur. Gak berapa lama istrinya Mas Yusuf juga keluarlah dari apartemen itu dan sempat memang kami ketemu gitu. Dan dari situ, dari hal itu akhirnya merembet ke kasus-kasus yang kok menggunakan power di kantor gitu. Jadi memang akhirnya dari peran personal ini menjadi luar biasa. Alasannya apa? Alasan suami apa ketika digerebek sama ibu? Ada apa dia bilang dia cuma mau nganter. Itu aja. Saya sampai tanya, ngapain nganter, kamu ada di mana? Kamu di mana? Ya, saya di atas gitu. Saya juga nggak tahu alasannya dia apa, karena memang ya saya mengikuti beliau dari bandara, dari saat dia menjemput perempuan. Laporkan. Sudahkah dilaporkan? Mengingat ini kan petinggi ya, BOD ya. Tadi masalah dilaporkan ke petinggi karena suami saya jabatannya, saya sudah menempuh jalur-jalur prosedural yang awalnya saya juga tidak ingin ini ramai gitu, karena ini jujur saya malu karena ini aib keluarga saya yang sebenarnya harus saya jaga, tapi saya berusaha tidak ada respon. Ada respon tuh kayak jadi maunya apa? Saya bilang ya saya cuma pengen ditengahi, saya WA, saya pengen bertemu karena kalau bertemu kan lebih enak ya, karena saya bisa menjelaskan dari ini bukti yang saya pegang, ini yang saya ini, tapi ya respon untuk bertemu itu tidak. Itu siapa? Respon dari siapa? Dari Suami. Oh, Dari suaminya. perusahaan. Perusahaan. Udah bikin pengaduan resmi ya? Saya sudah bikin pengaduan resmi. Bapak juga? Ya. Ya. Pengaduan resmi ke maskapai tersebut? Ya. Jadi sebenarnya kebetulan kan pada saat proses pengerebekan itu saya sempat melaporkan terus Ke pihak pihak kepolisian? Ya. Mana surat itu? Buat laporan ya. di 14 September. Laporannya apa? Ini namanya Ibu Wina. Nomor LP dulu. Nomor LP-nya Harus. STBPM /118 YAN 241 DK. 9 Ini 9 Romawi /2025 SPKT 3 PSK Pasar Kamis. Ya, oke. Ini Ibu Wina melaporkan mengadukan bahwa adanya dugaan tindak pidana perzinahan